Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok BKA yang terdiri dari Dimas Agung Pamungkas, Rega Safira, Salma Fahmi Arsita, Sabita Putri Marhani, dan Yolanda Arista Widasari. Kami akan menjelaskan tentang karya tulis ilmiah yang telah kami susun yang berjudul Anxiety, kecemasan berlebihan dalam lingkup kehidupan yang mengganggu kesehatan mental. Untuk materi pertama, itu akan dijelaskan langsung oleh saudara Salma Fahmi Arsita. Kepada Salma dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih. Di sini sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai apa itu anxiety, kita akan lebih dahulu mengulik tentang bimbingan konseling. Bimbingan konseling adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara konseling face-to-face oleh seorang ahli yang biasanya disebut konselor kepada individu atau kelompok yang sedang mengalami suatu masalah yang biasanya disebut konseli, yang bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi konseli serta dapat memanfaatkan berbagai potensi yang dimiliki. Terdapat beberapa pendapat dari ahli seperti Abu Ahmadi pada tahun 1991 yang menyebutkan bahwa bimbingan adalah bantuan yang diberikan kepada individu, biasanya berupa peserta didik, agar dengan potensi yang dimiliki mampu mengembangkan diri secara optimal dengan cara memahami diri, memahami lingkungan, mengatasi hambatan, guna menentukan rencana masa depan yang lebih baik. Selain itu, terdapat juga pendapat dari Tolbert dalam Prayitno 2004 yang menyebutkan bahwa konseling adalah hubungan pribadi yang dilakukan secara tatap muka antara dua orang dalam mana konselor melalui hubungan itu dengan kemampuan-kemampuan khusus yang dimilikinya, menyediakan situasi belajar. Dan dalam hal ini, konseli dibantu untuk memahami diri sendiri, keadaannya sekarang, dan kemungkinan keadaannya di masa depan yang dapat ia ciptakan dengan menggunakan potensi yang dimilikinya, demi untuk kesejahteraan pribadi maupun masyarakat. Lebih lanjut, konseli dapat belajar bagaimana memecahkan masalah-masalah dan menemukan kebutuhan-kebutuhan yang akan datang. Terdapat tokoh-tokoh lain juga yang menyebutkan apa pengertian bimbingan dan konseling. Dan dari semua pendapat yang terdapat di atas dapat dirumuskan dengan singkat bahwa bimbingan konseling adalah pemberian bantuan yang telah saya sebutkan sebelumnya, yang dilakukan melalui wawancara konseling dengan cara face-to-face dan oleh seorang ahli atau konselor kepada individu yang mengalami suatu masalah atau yang biasa disebut konseli. Dan biasanya bimbingan konseling ini ditujukan untuk sekolah-sekolah atau siswa-siswi dan peserta didik. Dan tujuan dari bimbingan konseling di sekolah ini dimaksudkan agar peserta didik dapat mengembangkan seluruh potensinya seoptimal mungkin, mengatasi kesulitan dalam memahami dirinya sendiri, kemudian mengatasi kesulitan dalam memahami lingkungannya, meliputi lingkungan sekolah, keluarga, pekerjaan, sosial ekonomi, dan kebudayaan. Kemudian juga mengatasi kesulitan dalam mengidentifikasi dan memecahkan masalahnya. Karena biasanya di masa remaja ini masalah yang dialami itu cukup kompleks dan banyak gitu. Meskipun belum sebanyak orang dewasa, tetapi masa remaja yang rentan ini mereka kadang malah justru memperrumit masalahnya yang sebenarnya tidak serumit itu gitu. Jadi konselor dapat membantunya dalam hal itu. Selanjutnya mengatasi kesulitan dalam menyalurkan kemampuan, minat, dan bakatnya dalam bidang pendidikan dan pekerjaan yang tentunya akan menunjang masa depannya nanti. Dan yang terakhir adalah agar konselinya dapat memperoleh bantuan secara tepat dari pihak-pihak di luar sekolah untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang tidak dapat dipecahkan di sekolah tersebut. Nah, selanjutnya materinya akan dibacakan oleh Sabita Putri. Ya, untuk materi selanjutnya yaitu adalah kita mengenal apa itu anxiety.
Kecemasan atau anxiety dalam psikologi didefinisikan sebagai perasaan campuran berisikan ketakutan dan keprihatinan mengenai masa-masa mendatang tanpa sebab khusus untuk ketakutan tersebut serta bersifat individual. Kecemasan tentang kesehatan, relasi sosial, ujian, karir, kondisi lingkungan, dan sebagainya sebenarnya adalah sesuatu yang normal karena respon tersebut adalah respon yang tepat terhadap ancaman. Tetapi kecemasan ini bisa menjadi abnormal bila tingkatannya tidak sesuai dengan proporsi ancamannya. Dan hal tersebut bisa menyebabkan gangguan kecemasan yang menimbulkan rasa takut berlebih pada sesuatu yang akan terjadi di masa mendatang yang padahal belum pasti sesuatu tersebut dapat terjadi. Yang selanjutnya adalah ciri-ciri anxiety yang akan dibacakan oleh Rega Safira. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang ciri-ciri anxiety. Di sini disebutkan ada 11 ciri-ciri anxiety. Yang pertama yaitu khawatir berlebihan, yaitu perasaan khawatir yang tidak sebanding atau berlebihan dari khawatir yang biasanya. Yang selanjutnya ada waspada berlebihan. Hampir sama seperti khawatir berlebihan, waspada berlebihan ini ada perasaan cemas dan takut pada sesuatu yang tidak wajar, pada sesuatu yang tidak wajar sehingga menghasilkan perasaan berlebihan. Yang selanjutnya adalah gelisah, yaitu kecemasan yang biasanya dialami oleh anak-anak dan remaja. Tapi saat gangguan kecemasan datang, orang yang mengidap anxiety akan merasakan gelisah walaupun sampai tidak berdaya untuk melakukan aktivitas. Yang selanjutnya ada mudah lelah. Selanjutnya ada susah konsentrasi. Penderita anxiety biasanya tidak konsentrasi ketika gangguan kecemasan itu datang. Lalu mudah tersinggung. Yang selanjutnya otot-otot menegang. Maksudnya adalah ketika gangguan kecemasan ini datang, otot-otot pada penderita itu akan menegang. Yang efeknya itu akan menjadi kecemasan yang berlebihan. Yang selanjutnya mengalami gangguan tidur, lalu ada serangan panik. Serangan panik menimbulkan rasa takut yang luar biasa sampai bikin penderitanya lemas. Lalu menarik diri dari kehidupan sosial, dan yang terakhir ada takut pada sesuatu yang tidak logis seperti fobia pada hewan yang seperti laba-laba atau berada pada ruangan yang sempit dan takut pada ketinggian. Gitu. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Yolanda. Baik, terima kasih Saudari Rega. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan anxiety dan depresi. Kalau anxiety ini atau kecemasan adalah perasaan takut yang tidak jelas dan tidak didukung oleh situasi. Ketika merasa cemas, individu itu merasa tidak nyaman atau takut, atau mungkin memiliki firasat akan ditimpa malapetaka atau kejadian yang nggak baik buat dirinya. Padahal ia juga nggak mengerti mengapa emosi itu mengancam pada dirinya tersebut gitu. Nah, jadi bisa diambil kesimpulan bahwa anxiety ini merupakan gangguan kecemasan berlebih yang terjadi pada diri individunya sendiri, yang mengakibatkan adanya gejolak emosi pada situasi yang kurang tepat. Anxiety ini juga dibagi menjadi dua, anxiety normal dan berbahaya. Kalau anxiety yang normal itu tuh bisa mendorong seseorang itu untuk termotivasi, atau bisa juga dibilang anxiety yang sifatnya itu positif. Nah, misalkan saat kita akan hendak ujian sekolah atau ujian akhir semester, itu kan pasti kita merasa diri kita itu cemas gitu ya, cemas berlebih gitu karena mau menghadapin ujian akhir semester tersebut gitu. Nah, di situ muncullah pikiran-pikiran yang negatif-negatif. Nah,
anxiety normal ini berfungsi membuat kita itu termotivasi untuk lebih giat untuk belajar, untuk menghadapi ujian tersebut atau mempersiapkan ujiannya itu dengan matang. Dan yang kedua itu anxiety berbahaya. Nah, sedangkan kalau depresi adalah gangguan psikologis yang dapat dilihat dengan kondisi yang ditunjukkan oleh orang tersebut sebagai kemerosotan perasaan atau perubahan mood yang amat drastis dan mendalam yang dialami oleh individu dari reaksi situasi yang dirasanya itu menekan atau kurang nyaman, menyakitkan juga bisa, sehingga individu itu mengalami perubahan berupa kesedihan, terus kepatah hatian yang luar biasa, serta merasa hidup itu udah nggak berarti lagi dan tak mempunyai harapan dari hari ke hari hingga minggu ke minggu. Nah, dari pengertian tersebut, terdapat pula kriteria yang menyatakan bahwa dirinya itu depresi, setidaknya itu ada 9. Nah, kalau misalkan ada 5 aja yang kita miliki di ciri tersebut, berarti kita sedang tidak baik-baik aja atau lagi mengalami depresi. Nah, ciri yang pertama itu bisa mood-nya itu naik turun, berubah drastis banget sepanjang hari gitu. Yang kedua itu tidak bergairah dalam melakukan kegiatan yang ia senangi gitu. Yang ketiga, adanya perubahan berat badan dan nafsu makannya itu yang signifikan, jadi nggak nafsu sama sekali gitu. Dan berat badannya juga jadi turun. Yang keempat, gangguan tidur seperti insomnia atau hipersomnia. Yang kelima, perubahan aktivitas jadi males-malesan gitu. Yang keenam, sering lelah dan kehilangan energi padahal nggak ngapa-ngapain gitu. Kayak dia tidur aja tuh capek kayak gitu. Padahal nggak ngapa-ngapain. Terus yang ketujuh, muncul perasaan yang bersalah atau tidak berharga untuk dirinya dan orang lain atau di sekitarnya. Yang kedelapan, tidak konsentrasi. Dan yang kesembilan, ada keinginan bunuh diri yang terjadi berulang-ulang kali. Sekian, segitu aja. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dimas. Materi selanjutnya yaitu peran guru BK mengatasi anxiety pada siswa. Siswa yang mengalami social anxiety mengalami hambatan dalam interaksi sosial, sehingga sebagai upaya pengentasan, maka konseling kelompok yang bertujuan untuk meningkatkan kuantitas kemajuan individu dalam interaksi sosial yang baik, ke arah ketercapaian optimal dalam perkembangan dicapai. Layanan konseling memiliki teknik dan pendekatan untuk membimbing siswa agar social anxiety dapat diatasi dengan baik. Salah satunya yaitu melalui pendekatan konseling Cognitive Behavior Group Therapy. Konseling Cognitive Behavior Group Therapy dikenal dengan pendekatan yang memfokuskan pada rekonstruksi atau pembenahan kognitif yang menyimpang akibat kejadian yang merugikan atau tidak nyaman bagi dirinya baik secara fisik atau psikis. Kemudian membangun cara berpikir yang lebih produktif dan tingkah laku yang lebih positif. Pelatihan keterampilan sosial merupakan salah satu teknik bagian dari terapi kognitif perilaku. Prosedur dalam pelatihan keterampilan sosial adalah yang pertama, instruksi. Sebuah keterampilan dan fungsinya digambarkan dan dianalisis ke dalam unsur perilakunya sehingga konseling dapat melihat apa yang harus dilakukan. Yang kedua, modeling. Belajar dengan mengamati orang lain adalah cara yang sangat efisien dalam memperoleh keterampilan baru yang kompleks, karena peserta pelatihan dapat melihat seluruh urutan yang dilakukan secara keseluruhan dan dapat menilai efektivitasnya. Yang ketiga, latihan. Setelah instruksi dan modeling, konseling dapat mencoba keterampilan baru dalam bermain buat video gitu. Kelompok jadi Dewi Lawati. Yang keempat, pelatihan, umpan balik, dan penguatan. Setelah latihan, konseling mendapatkan panduan dan umpan balik atas penampilannya. Video umpan balik adalah cara yang populer. Umpan balik dapat memperkuat diri konseling apabila dilengkapi dengan pujian dan penghargaan lainnya. Dan terakhir, pekerjaan rumah. Keterampilan-keterampilan baru dipraktikkan dalam situasi nyata
antara sesi-sesi pelatihan. Pekerjaan rumah secara luas dianggap penting untuk transfer pelatihan. Acceptance and commitment terapi adalah suatu terapi yang bertujuan untuk meningkatkan aspek psikologi yang lebih fleksibel atau kemampuan untuk menjalani perubahan yang terjadi saat ini dengan lebih baik. Konseli dibantu untuk menerima kejadian yang tidak diinginkan, mengidentifikasi dan fokus pada aksi secara langsung sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Dalam pelaksanaan konseli ACT, terdapat beberapa keterampilan yang perlu dilatihkan. Keterampilan tersebut yaitu penerimaan diri, difusi kognitif, kekinian, diri sebagai konteks, nilai kehidupan, melakukan komitmen. Penerimaan diri di sini berarti menerima pikiran dan perasaan meskipun terdapat hal yang tidak menyenangkan seperti rasa bersalah, rasa malu, rasa cemas, dan lainnya. Difusi kognitif merupakan keterampilan untuk mengurangi penolakan terhadap pikiran atau pengalaman yang tidak menyenangkan. Pada keterampilan kekinian, konseli diajarkan untuk mengalami kejadian seutuhnya tanpa harus melawan ketika timbul kejadian tersebut. Konseli bercerita tentang pengalamannya, dan konseli belajar untuk mengidentifikasi serta menjelaskan pikiran atau perasaan agar konseli dapat mengerti dirinya. Keterampilan dari sebagai konteks membantu konseli melihat dirinya sendiri tanpa harus menghakim atau menghubungkan konseli dengan nilai benar ataupun salah. Keterampilan nilai kehidupan digunakan secara bersamaan atau diganti untuk membantu konseli mengklarifikasi nilai yang ada dalam hidupnya dan membantu konseli untuk mengambil keputusan atau tindakan yang mendukung nilai-nilai hidup yang sudah ada. Setelah konseli belajar untuk mengidentifikasi dan merekognisi nilai yang ada pada dirinya, mereka mulai untuk menuliskan rencana yang akan dilakukannya. Menurut Hayes, ini sebagai tindakan dari komitmen konseli. Pada keterampilan ini, konseli berkomitmen secara verbal dan tindakan terhadap kegiatan yang akan dipilih, termasuk langkah yang diambil untuk mencapai tujuan hidup yang lebih berharga. Konseli siap untuk keluar dari permasalahan yang dihadapinya dengan berkomitmen terhadap dirinya dan melaksanakan berbagai kegiatan yang dapat mengembangkan dirinya dengan nilai-nilai yang sudah ada pada diri konseling tersebut. Sekian presentasi penjelasan dari karya tulis ilmiah yang telah kami susun. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Terima kasih telah menyimak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.